Tidak perlu berlama-lama, sebagai orang Batak yang marganya Sian Nipar, saya akan membahas film agak lain. Pocong suramnya, boleh. Dilihat-lihat dulu aja, Kak. Ini mana bukan rumah hantu, rumah orang miskin. Kalian ini hantu, harus seram. Gak bisa kalau cuma model jelek. Rumah hantu ini harus direnovasi, bikin yang seram. Pasti rame. Kau kira agak gimana ya bang? Dia tuh mantan napi bang. Bisa jadi besok-besok dia membunuh. Alah. Jangan ragu kami. Cek jantungnya, Pur. Biasanya kalau kayak gini, yang dicek sekitar leher. Leher. Bukan salah bantal ini loh. Terus mayatnya mau diapain? Mau kubur di sini? Maaf, saya lagi nyari teman saya. Tadi dia masuk ke sini. Ada yang lihat nggak ya? Nggak ada, Mbak. Kita hari ini lagi nggak terima pengunjung. Lagi renovasi. Renovasi kok pakai kostum hantu sih? Bonekanya itu terbang. Hantu bapak itu mau balas dendam sama kita. Nggak apa-apa. Setannya belaka tuh. Petsin lah. Ngapain kok pecin ya? Rumah hantu kita viral. Viral. Seorang caleg DPRD dari Partai Bergerigi dinyatakan hilang sejak seminggu lalu. Kau kenapa? Kau nggak bunuh orang kan? Beneran ini beb rumah hantunya. Benar ini, Dan. Aku ada usul. Agak lain memang. Ini pasti berhasil. Kau ada informasi soal Pak Basuki? Saya nggak tahu itu. Nggak tahu apa. Kalau malam ini nggak seseram kemarin, nanti orang-orang nggak percaya lagi sama video viral itu. Oke, kita panggil aja bapak itu. Pak, sibuk nggak? Sopan kali kok manggil hantu. Angin ya kan? Kayaknya nggak mungkin angin lagi. Angin apa yang bisa buka kursi lipat? Mungkin aja. Angin duduk ya kan? Ketika kita ngebahas film agak lain, ketika kita nge-review, tentu bukan dalam rangka mau bantu teman promo dagangan ya. Ini film udah tidak butuh dibantu lagi, ini luar biasa sekali. Tapi gue tuh menyadari bahwa review-review film kayak gini tuh ditonton sama orang yang justru udah nonton untuk mencari temen ngobrol aja. Makanya ini kan, by the way, ini akan sangat banyak spoiler ya. Jadi jangan ditonton kalau lu belum nonton, atau nontonlah, atau kalau lu belum nonton tapi mau nonton ini, nontonlah dengan kesadaran bahwa gue nggak masalah kena spoiler. Nah, tapi ini tuh video yang didesain untuk bikin orang yang udah udah nonton ngobrol bareng gitu. Jadi kayak iya bener ya kayak gitu. Nanti lihat kolom komentar pasti ramai banget sama orang-orang yang udah nonton. Dulu gue berasumsi ini tuh jadi alat bantu untuk orang yang belum nonton mengambil keputusan untuk nonton. Ada juga kadang-kadang kayak gitu. Ada banyak yang bilang, gue nonton gara-gara nonton reviewnya Panji. Tapi lebih banyak lagi setelah gue sadari, orang yang udah nonton pengen tahu Panji ngomong apa. Jadi kayak gini deh, sehari-hari kan lu suka ketemu, udah nonton film, gue kemarin habis nonton film Batman yang baru, udah nonton belum? Belum. Seberhenti, lu gak punya temen ngobrol gitu. Ketika lu ketemu, gue kemarin habis nonton film Batman yang baru, lu nonton? Udah, suruh lihat. Nah itu, kayak gitulah gitu. Ini yang akan terjadi di sini. Sebelumnya gue mau ngasih apresiasi yang sebesar-besarnya terhadap Ernest, terhadap Dipa, terhadap Aco, dan semua yang terlibat di dalamnya, Awe termasuk sebagai company consultant, dan teman-teman agak lain. Kesuksesannya mengagumkan sekali. Kita akan bahas lebih lanjut di belakang, tapi di depan gue mau ngasih apresiasi yang sebesar-besarnya. Benar-benar para dewa dunia perfilman anda-anda ini. Ada banyak aspek yang kita bisa bahas di film ini. Kita akan ngomongin soal cerita, kita akan ngomongin soal karakter dan acting, kita ngomongin soal teknis gitu ya. Kita ngomongin juga soal komedi, dan kita akan ngomongin soal gimana ceritanya film ini bisa laku gitu ya. Secara cerita, gue tuh mikirin cerita ini tuh ABC-nya apa ya, ABCD. Kan kalau nge-review film tuh gue selalu bilang ada kayak kayaknya aturannya Pixar deh, tentang premis film. Suatu hari ada A, biasanya dia B, ada A, biasanya dia B. Suatu hari terjadi C, sehingga mereka harus melakukan D, gitu ya. A, B, C, D.
Ini tuh berlaku umum dengan misalkan Toy Story. Suatu hari ada Woody, biasanya dia main sama Andy. Suatu hari ada Buzz Lightyear. Dia iri dengan Buzz Lightyear sehingga dia mau nyari cara supaya Andy pakai dia aja, nggak pakai Buzz Lightyear, dan filmnya berputar. Semua film yang lo tahu selalu ada ABCD-nya. Interstellar, suatu hari ada seorang petani yang kondisi planetnya busuk. Lalu ada pesan yang dia pikir dari alien yang membuat dia bertemu dengan NASA, dan ditemukanlah bahwa dia mesti keluar angkasa untuk menyelamatkan planet ini. So the story moves forward lah. Pokoknya ada A, biasanya dia B. Ada A tuh karakter atau situasi utamanya, biasanya dia B, itu adalah the world they live in. Lalu inciting incident-nya adalah ada tiba-tiba terjadi C yang membuat story-nya maju ke depan sehingga mereka harus melakukan D. Nah itu selalu ada. Nah gue pikir ABCD-nya film ini tuh apa ya? Jadi kayaknya sih suatu hari ada segerombolan bersahabat. Mereka punya rumah hantu. Rumah hantu biasanya nggak laku. Suatu hari datanglah seorang teman. Teman ini pengen kerja dan mau ngebantu gimana caranya supaya rumah hantunya laku. Nah, suatu hari ada teman-teman ini kerja di rumah hantunya nggak laku, rumah hantunya nggak bisa dibikin lebih baik lagi karena mereka semuanya masing-masing punya masalah keuangan sendiri-sendiri. Ada yang judi, ada yang mau masuk ABRI, ada yang mau kawin, dan satu lagi pengen nebus obat dan pengen ngurus makam lah gitu kurang lebihnya. Nebus obat sih. Suatu hari ada yang mati. Nah, itu kali ya. Tiba-tiba ada yang mati di situ. Sehingga mereka harus mencari cara untuk mengatasi situasi ini. And the story moves forward gitu kurang lebihnya ya. Yang pasti premisnya sih menarik. Bayangin lu pergi ke rumah hantu. Saking seremnya ada orang meninggal. Terus lu bingung apa yang mesti dilakuin dengan orang meninggal ini. Yang paling menarik dari filmnya itu adalah, dan ini sesuatu yang Ernest pernah kasih tahu sama gue. Mungkin tipis-tipis dia negur juga sih waktu dia nonton film Mendarat Darurat. Intinya adalah, Ernest selalu bilang, kadang-kadang tuh orang kalau bikin film tuh buru-buru banget untuk masuk ke konflik tanpa nge-setup situasinya dengan ideal. Dan ini tidak terjadi di film agak lain. Yang paling, menurut gue ya, sebenarnya yang paling mengagumkan dari film ini adalah bagaimana ceritanya begitu solid untuk sesuatu yang sebenarnya begitu, ya kayak film komedi kan selalu dianggap remeh ya. Lu nggak berharap sebuah film komedi itu punya tulisan atau cerita yang solid. Tapi kalau lu pikir-pikir, tidak pernah ada alasan nggak masuk akal dalam plotnya gitu. Kenapa mereka harus begini tuh dijelaskan. Kenapa mereka mesti begini tuh dijelaskan. Semua itu dijelasin. Dan kadang-kadang letter lah gitu disebut. Ya nggak bisa dong kalau misalkan kita lapor ke polisi. Gue kan baru keluar dari penjara. Kalau gue begini, gue masuk penjara lagi. Atau gue nggak mau sih sebenarnya, tapi ya gimana dong? Gue mesti bawa 1.000 orang di kawinan gue. Walaupun alasan, maksudnya detail-detailnya tetap komedi. Kayak misalkan, ya si Bene kan yang membuat the story moves forward dalam konteks Bene adalah bahwa dia emang butuh duit untuk kawinan. Karena dia pengen kawin sama Naom dan calon mertua itu menuntut ini dan itu. Yang diomongin di situ mungkin emang nggak logis. Kayak misalkan kalau lu nggak mau ngasih 1.000, bukan 1.000. Dia pengennya Vicky Sianipar kalau nggak salah, dia pengennya musiknya Vicky Sianipar ya. Terus kayak gitu, Vicky Sianipar mahal banget kata Bene. Nggak mau pakai mini kompo aja. Terus kayak gitu Pak bilang, mini kompo? Kau pikir mau jumba? Cara ngomongnya lucu banget. Mini kompo? Kau pikir mau jumba? Lucu banget sih. Terus ada satu lagi yang soal, ya kalau lu nggak mampu 1.000 sih, ada lagi yang mau kawin, ada Yono Bakri senyum-senyum. Itu kan sebenarnya komedik ya. Tapi kan alasannya bahwa dia butuh duit itu tetap solid dan moves the story forward. Di Boris, di Oki dan seterusnya. Ini tuh gue nggak, kalau ada sesuatu yang hebat tuh bahwa cerita ini nggak ada bolongnya. Termasuk dia tidak melanggar, ada satu lagi kaidah perfilman, penulisan cerita film yang gue pegang adalah, dan ini kayaknya Pixar juga, kebetulan boleh digunakan untuk nambah masalah, tapi kebetulan nggak boleh digunakan untuk menyelesaikan masalah. Kalau masalahnya selesai karena ada sesuatu yang kebetulan, itu namanya malas nulis, itu curang tuh.
Kalau lu mau bikin kebetulan dipakai untuk nambah masalah. Nah, kalau lu tonton, kebetulan tuh banyak banget muncul untuk nambah masalah, tapi tidak pernah kebetulan digunakan untuk menyelesaikan masalah. Kayak misalkan gini, lagi berantem sama orang, terus udah gitu orangnya udah mulai kewalahan, kebetulan ada pisau di situ. Tanpa di-setup sebelumnya. Kebetulan aja, oh ada pisau nih, jerep gitu. Itu terlalu gampang. Kecuali emang dari awal di penceritaan, dari awal film itu kasih tahu bahwa di situ memang sebenarnya itu ada pisau. Bahkan di planting bahkan tepatnya ya, kayak udah nggak boleh main-main sama pisau saya taruh di sini aja, jangan taruh situ nanti lupa, udah nggak apa-apa. Terus misalkan cerita yang lanjut, lalu dipanggil lagi di belakang penggunaan pisau tersebut. Nggak tiba-tiba ujuk-ujuk ada gitu lah kurang lebihnya. Nah, kaidah ini juga tidak dilanggar di film Agak Lain gitu. Jadi Agak Lain tuh yang bagus tuh sebenarnya ceritanya. Ceritanya tuh membuat kita ikut maju bersama dengan filmnya tanpa mendebat kenapa mereka kayak gitu, kenapa karakternya kayak begitu. Bahkan kalau ngomongin nambah masalah boleh kebetulan, bahkan ada masalah yang nambah di akhir film tuh nggak kebetulan. Udah di planting. Pos polisi yang nongol di belakang, di kuburan, itu kan seakan tiba-tiba ya. Tapi sebenarnya enggak kan. Waktu di awal banget pertama kali adegan si ibunya caleg ya kalau nggak salah ya, si karakter Arif Didi itu nyari suaminya yang hilang. Hachim bersin, sorry ya ini emang lagi pindah-pindah banyak debu. Polisinya lagi, kantornya lagi pindah-pindah. Waktu Oki Rengga lagi ngurus makam, Oki Rengga ngeliat. Itu lagi ngebangun apaan tuh? Dari lu juga, oh enggak tuh yang lain itu. Jadi sebenarnya udah di planting. Sehingga ketika muncul pas mau masukin ke makam, ketika muncul pos polisi, kan jadi masalah baru. Tapi masalah itu juga nggak datang dengan tiba-tiba. Jadi, aduh, yang nulis kan Aco juga ya, aduh ini bagus banget sih. Udah gitu, mereka juga nemu jalan untuk tetap melakukan fan service terhadap pendengar podcast Agak Lain, yang mana sangat bijak. Karena kan udah pasti market pertamanya kan adalah pendengarnya Agak Lain kan. Agak Lain kan juga memang fenomenal sekali. Walaupun bukan satu-satunya yang fenomenal. Ada Podcast Mas, ada GJLS, ada Pacinko, ada Hiduplah Indonesia Maya. Nyatut aja tadi. Gitu dia bunyi. Tapi kan tetap harus dikasih fan service. Nah kalau misalnya lu tonton, itu ada banyak sekali bercandaan yang bisa dinikmati umum. Tapi sebenarnya kayak apa ya, kayak Easter egg juga sih, tapi untuk orang yang tahu tuh tahu gitu. Contohnya tuh yang paling gue inget tuh adalah waktu Bene ngomongin, ini pertama kali di awal-awal tuh, Bene lagi ngomongin betapa dia begitu bucinnya kayak sampai memperjuangkan untuk cinta. Terus Borisnya tuh kayak, lu gitu aja gitu. Terus Bene ngomong gini, udahlah Ki, Boris mana ngerti urusan-urusan percintaan gitu. Terus Borisnya ngeliat kayak gitu. Nah gue gak tahu ini perasaan gue doang atau emang benar di planting. Tapi semua orang yang dengerin Agak Lain tahu Boris punya masalah dengan pernikahan. Dia punya masalah dengan percintaannya. Terus bahwa si Jegel itu emang punya masalah dengan hasrat judi dan itu ditaruh di situ. Ini tuh semua, dan bukan cuma itu doang, ada banyak bercanda-bercandaan yang untuk pendengar podcast Agak Lain atau untuk orang yang ikutin stand up, ini tuh kayak sebuah ode untuk mereka kayak, gue tahu loh, buat lu ini lucu gitu, ditaruh di situ. Jadi seneng ngelihat bercandaan framing deh, bercandaan saling framing itu kan bercandaan stand up Indo banget. Ya kayak kemanapun lu nonton stand up, anak komika stand up Indo lagi ngobrol tuh pasti ada aktivitas saling framing. Itu aja internal gitu ya, yang dibawa ke film dan tetap sukses. Nah, berkaitan dengan itu, acting dan karakter. Yang paling menarik membuat gue mikir ini beneran atau enggak ya, beneran atau gue doang yang merasa, itu sebenarnya karakternya Boris. Boris itu kan karakternya kan pengen banget masuk tentara, tapi sebenarnya nggak mau ngelakuin yang dibutuhin untuk beneran masuk tentara. Dia maunya cara gampang, tapi dia pengen jadi tentara. Dia bahkan ngaku sama ibunya tuh dia udah mau jadi tentara kan. Nah, gue tuh tahu, sejauh yang gue tahu deh, gue ngomong gitu aja. Sejauh yang gue tahu, di luar sana ada banyak banget laki-laki yang nggak tahu dia sendiri masih bertanya-tanya, atau dia sendiri mencoba untuk menekan, atau memang dia sudah mengaku bahwa dia itu sebenarnya gay. Tapi untuk bilang bahwa enggak kok gue laki adalah dia masuk tentara. Banyak tuh yang kayak gitu tuh. Banyak. Jadi
gue tuh jadi bertanya-tanya karena karakternya Boris tuh sebenarnya agak ngondek kalau dilihat-lihat. Giliran ada rambut ya digini-giniin. Ada banyak gesturnya Boris tuh yang gesture ngondek sebenarnya. Walaupun nggak selalu keluar dan tipis memang. Tapi kalaupun itu benar, kalau memang Boris itu sebenarnya punya sedikit kengondekan, jadi menarik sekali karena secara kultural memang ada orang yang untuk nekan dia, enggak, gue nggak banci, gue tentara gitu. Itu ada, beneran ada. Dan di tentara jadi banci juga. Di antara 4 anak agak lain, Boris sama Jegel ini yang paling tinggi pengalaman main filmnya kan. Saya sudah melihat di depan kepala saya Boris aktingnya seperti apa sejak zaman Rudy Habibie. Jadi kita tahu dia pemain. Si Jegel bisa jadi adalah yang paling kelihatan luas aktingnya. Gue rasa banyak banget yang sayang dan suka banget dengan karakternya si Jegel ini. Dan banyak orang yang bilang, termasuk gue juga yang ngerasa ketika nonton, Jegel ini karakternya mirip banget sama Casino. Banyak sarkastiknya, kayak Chandler gitu ya. Cuman kita referensi lokal aja, kayak Casino gitu. Ngomongnya letuk, terus udah gitu sarkastik, dan lucu banget karakternya. Pada saat yang bersamaan, ada 2 orang yang mungkin aktingnya paling tidak dikenal dan mungkin dianggap nggak bisa akting, yaitu Bene dan Oki Rengga. Tapi, dan menurut gue Bene paling lemah dibandingin sama Oki Rengga. Kita Bene dulu deh. Sepanjang film itu sebenarnya Bene aktingnya suffice lah, mumpuni. Tapi ada satu momen di mana justru di situ bagus banget. Ada 2. Satu momen di mana justru aktingnya bagus banget. Bene itu kan mumpuni aktingnya sampai ketika ada adegan dia marah sama Oki. Itu bagus banget aktingnya. Bagus banget aktingnya dia pas dia lagi marah-marah. Nggak tahu tuh gimana si Aco ngedirect, emang kecanggihan Aco. Gue inget waktu gue review Ngeri-Ngeri Sedap, gue juga memuji acting Bene terhadap kemampuan acting Lolo, Boris, Gita Bebita, dan Jegel. Dan ini kelihatan juga di Bene. Dan ada satu momen Bene bagus banget, itu adalah ketika Bene mesti nyium sepatunya Oki Rengga yang ada tai kucingnya. Pas pertama kali naik, aduh itu gue nggak ngerti tuh Bene gimana ngelakuinnya dan Aco gimana mengarahkannya, tapi itu bagus banget itu actingnya. Nah, Oki Rengga, kita mah fair-fairan aja. Mana lah ada produser yang mau ngasih Oki Rengga main film dengan muka bopeng dan galak kayak gitu. Mana ada? Dia adalah lead loh. Dia adalah lead di film tersebut. Yang mana adalah full circle, karena waktu di Ngeri-Ngeri Sedap kan dia nggak diajak, terus dibecandain, nggak terlibat. Kali ini dia diajak dan dia leadnya, dan dia bagus sekali. Ada satu momen ketika di akhir film, yang dia dapat telepon ibunya meninggal, kan dia nangis tuh. Di awal, penonton tuh ketawa denger dia nangis. Atau ngelihat dia nangis. Karena emang mukanya kan kayak gitu kan, mukanya nangis. Ketawa. Pada awalnya kelihatannya ada banyak penonton berpikir ini adalah berkomedi. Pas dia mulai berlutut dan nangisnya bener-bener sampai ngomongnya terbata-bata nggak jelas dia ngomong apa. Penonton kemudian sadar, oh this is the real shit. Dia lagi beneran dan hening semuanya. Jadi aktingnya Oki yang membuat penonton kebawa dan ngeh bahwa ini bobot drama nih. Dan itu menggambarkan kekuatan Oki Rengga. Menurut gue Oki Rengga aktingnya bagus. Lebih dari bagus bahkan. Kita coba masuk ke pembahasan komedinya ya. Banyak banget kelucuan yang terjadi di film ini yang ditopang sama komika-komikanya. Pertama, mereka adalah komedian, udah pasti. Tapi sebenarnya bukan cuma itu. Rasanya aset terbesar dari film ini adalah chemistry di antara 4 orang tersebut. Cara mereka ngomong sesamanya, cara bercandanya, cara saling cerahnya itu khas banget mereka. Dan believable karena emang mereka biasa kayak gitu. Kayak contohnya waktu mereka bilang, kita mesti manggil pendeta nih gitu. Jangan pendeta dong, manggilnya kan mau manggil orang pintar. Manggilnya orang Islam dong. Nah, celah-celahan antara mereka berdua soal orang Kristen dan orang Islam, itu kan celah-celahan mereka sehari-hari. Acting enggak bang, benci dia tuh sama Islam, emang benci deh. Itu tuh lucu banget menurut gue. Dan gaya berkomedi mereka yang begitu khas,
itu juga yang membawa warna unik pada agak lain. Gue ambil contoh gini. Lu inget nggak adegan Jegel mesti kencing, tapi nggak bisa kencing karena dia tegang. Terus Jegel bilang, ditiupin dong gitu. Terus sama Okirengnya ditiupin, tapi nggak naik-naik kan, maksudnya nggak kencing-kencing. Akhirnya semua orang disuruh niupin. Nah, ada satu bagian ketika lagi ditiupin, ngambil shotnya juga bagus lagi. Pas lagi ditiupin, terus kameranya gini, tut gitu, yang menggambarkan Jegelnya ngaceng. Film komedi lain, responnya apa sih? Wah, apa-apaan lu, jijik, ngapain lu kayak gitu? Pasti responnya kayak gitu. Tapi karena ini agak lain, dan karena mereka punya gaya bercanda yang spesifik, reaksinya Okirengga adalah, kok naik, Gel? Dan lucu dan genuine. Genuinely them, and most probably genuinely bercanda orang Medan ya. Tapi kan film komedi biasanya nggak akan kayak gitu. Film komedi biasanya karena, wah, kalau malah gue tonjok lu ya gitu. Mereka nggak kayak gitu. Termasuk yang waktu di mobil ketika nyampe di kuburan, mereka mau makamin si mayatnya si Arif Didu. Ketika ngeliat kantor polisi kan mereka sempat diam sebentar kan. Terus mereka mau nyari ide gitu. Di antara heningnya, Jegel tiba-tiba ngomong, jadi salah satu tawa terbesar. Aku ada ide, kata dia. Nggak gitu. Responnya Okirengga setelah itu juga genuine banget. Responnya gini, orang lain boleh punya ide, kau nggak dulu ya, Gel. Itu tuh menurut gue lucu banget cara ngomongnya. Dan lagi-lagi di film pada umumnya mungkin orang bilang, lu kebanyakan, lu diam lu sekarang gitu. Kayak di acting-actingin gitu. Tapi ketika responnya adalah yang lain boleh punya ide, kau nggak dulu ya, Gel. Itu tuh emang nggak harus sampai kayak gitu. Emang gaya komedi itu begitu khas dan spesifik dan begitu kuat gitu. Dan yang juga menarik dari film ini secara komedik adalah bahwa ada banyak, ini mungkin kenapa film ini lucu banget ya, oleh banyak orang di Indonesia, makanya penonton, kan gini ya, kalau yang nonton banyak banget, berarti kan banyak yang sepakat film ini bagus. Kalau yang nonton sedikit, berarti sedikit yang sepakat film ini bagus. Udah gitu doang aja kan. Sedikit sepakat film ini bagus kan, bagus dan nggak bagus, itu kan selera. Jadi, cuman sedikit yang seleranya masuk sama film ini, Mendarat Darurat, Partikelir sedikit. Ada banyak orang yang sepakat bahwa film ini lucu secara selera collectively 6 juta, 7 juta, 8 juta, nggak tahu berapapun ini pada akhirnya. Moga-moga 15 juta. Secara layar nggak mungkin, tapi kayaknya ya gitulah. Sepakat ini lucu dan bagus. Nah, menyepakati sebanyak orang itu film ini lucu susah sekali. Dan memang seperti yang kita tahu ada yang ngekritik soal selera humor film ini. Nanti lu akan dengerin part ini di Siniar Hidup Indonesia Maya. Gua akan ngebahas soal mengkritik agak lain. Tapi banyak banget yang sepakat ini film lucu. Nah, pertanyaannya gimana caranya agak lain bikin sebuah film yang disepakati oleh banyak orang, film ini lucu, pada saat yang bersamaan memahami bahwa lucu itu relatif, kan gitu. Setelah ditonton dari awal sampai akhir, gua ngerasa, dan belum tentu gue benar, adalah bahwa secara komedik film agak lain itu punya formula yang menarik antara menggunakan jokes yang proven dan jokes yang baru gitu. Baru tuh dalam arti kata kita nggak pernah lihat itu sebelumnya, kayak fresh gitu lah. Proven tuh berarti kita sebenarnya pernah ngelihat joke itu di banyak sekali film. Jadi gue nggak mau pakai istilah kodian ya, tapi proven aja. Ambil contoh gerak jalan tapi kanan sama kanan, kiri sama kiri, kanan sama kanan, kiri sama kiri. That's a joke. Berapa ribu film yang kayak gitu? Banyak dong. Banyak banget film yang kayak gitu. Banyak banget. Mau itu sinetron, mau itu sitcom, banyak banget tuh, banyak banget. So it's a proven joke. Tapi pada saat yang sama di dalam beat itu ada banyak hal-hal yang baru. Paling gampang contohnya tuh ini. Adegan ngecek jantung. Ditanya, jantung di kanan atau di kiri sih? Kiri, kanan. Kanan, kiri. Berapa ribu film yang kayak gitu? Banyak kan? Tapi pada saat yang bersamaan dalam beat tersebut juga ada banyak hal yang baru, seperti contohnya dan ini emang flavornya nggak tahu Aco, nggak tahu Ernest atau flavor Imaginary ya. Dialog yang terjadi antara itu kan kemudian lucu kayak
harusnya megangnya di sini. Terus Oki Rega harusnya megang di sini. Sebenarnya harusnya di sini. Terus Oki Rega bilang gini, kalau di mana, kalau di Rambo mainnya di kalau di Rambo di sini dia mainnya. Nah, jadi bisa jadi ya salah satu yang membuat film ini begitu secara universal bisa dianggap lucu adalah karena semua jenis joke ya, joke yang secara formula kita tahu proven dan joke yang baru itu semua ditaruh di situ. Yang baru itu termasuk yang tadi gue bilang tuh, yang ketika naik responnya bukan dimarahin tapi malah diomongin dengan nada yang relatif flat gitu. Filmnya sih lucu banget ya. Gue secara komedik pertama kali ketawa gue gede banget itu yang pas bagian ada Boris hantu nggak nyeremin, terus siapa? Jegel hantu. Jegel dulu apa Boris dulu ya? Boris dulu nggak serem, Jegel nggak serem, Bene nggak serem, tiba-tiba Aceh sama Ardit teriak cuman gara-gara ada Oki Rega nggak di make up, nggak di apa-apa, cuma naruh pala doang lagi gini. Lucu banget tuh di pokoknya gini lagi. Terus banyak banget sih yang lucu. Banyak banget yang lucu. Coba lu kasih tau momen lucu lu di momen lucu favorit lu ya. Gua on top of my head aja ya. Menurut gue ini juga lucu. Kayak ini nih lagi-lagi gabungan antara joke proven sama joke fresh gitu ya. Ketika Jegel mau ngajak Bene sama Boris minta maaf sama Oki. Starting Oki Rengganya aja tuh lucu banget menurut gue. Dia lagi bengong gitu. Gitu. Lucu banget makanya. Si tai pokoknya proven lah. Apa-apa yang hubungan sama tai, ngondek, gagap, yang mana itu ada semua. Itu proven lah. Proven udah pasti lucu. Tapi pada saat yang bersamaan, cara mereka memainkannya itu baru juga kayak pendekatan Jegel untuk ngomong jangan minta maaf, minta ampun. Itu juga fresh juga gitu. Aduh lucu banget, gue juga gak ngerti. Lucu banget film itu. Sama ini juga yang ini juga lucu banget dan sangat mereka banget, flavornya mereka banget. Nih kita gadain aja nih surat tanah nyokap gue. Gila kali lu ya. Lu tuh ya bikin bapak lu, bikin mak lu tuh sakit hati, mak lu tuh lagi sakit, ini lu tega banget. Terus kata Oki Rengga, ya udah deh, gak usah. Lah, tar dulu siapa yang bilang gak usah, kata Jegel. Aduh, lucu banget lah, gue bingung sama film ini kenapa lucu banget ya. Lucu banget. Ada banyak momen yang lucu. Kayak contohnya ya, bencong. Udah pastilah. Bencong tuh proven, formulaik gitu. Kayak ketika si Oki Rengga jadi kostum itu, kita udah pasti lucu. Udah pasti. Pokoknya orang di kostum-kostum ini udah pasti lucu. Itu udah pasti proven lah gitu. Terus tapi secara dialog gitu ya, ketika G mau ngambil bola kasih pegang, "Bang, udahlah Bang. Abang jangan main lagi." "Ya nggak apa-apa dah aku." "Ya tapi abang kan kena mulu," gitu. Ngenesnya itu loh, maksud gue lucu banget. Lucu lah. Kalau lu tonton lagi, lu akan nemu yang gue maksud. Film itu penuh dengan kombinasi, combo gitu ya. Karena dia ada di chunk yang sama, ada di beat yang sama. Punchline yang proven sama punchline yang fresh gitu. Fresh take dari Aco dan Awe sebagai comedy consultant. Dan pemain-pemain agak lain itu yang membuat flavornya menyenangkan gitu. Jadi untuk orang yang kena dengan joke-joke proven ya, terhibur. Untuk yang nyari joke-joke fresh juga terhibur karena semuanya tersedia gitu. Kayak pokoknya kayak di banyak sekali film pasti ada joke-joke kayak gini. Gitu. Banyak nggak? Kayak joke-joke gitu. Itu kan banyak banget, ribuan. Nah ini adalah typical joke yang disukai sama kebanyakan orang. Dan dimuatkannya gaya joke seperti itu yang akan membuat, dan ditambahnya dengan joke-joke fresh yang istilahnya ya, lebih secara, nggak tahu ya, gue sebagai stand up comedian lebih bangga gitu lah. Kalau misalnya kita punya barang komedi baru gitu, kita lempar kalau ini baru gitu. Nih gitu. Kan ada rasa bangganya ya. Kombinasi itu, kesediaan untuk tetap
kemampuan untuk bisa melakukan ini dan kesediaan untuk tetap masukin yang ini adalah yang menurut gue membuat film ini lucu banget menurut gue. Lucu banget. Secara teknis juga ya, pewarnaan ini bukan dengan tanpa sengaja. Pewarnaan filmnya juga menarik sekali. Kan gue selalu bilang ya, arah kamera gerak tuh bisa punya alasan, warna bisa punya alasan, kostum bisa beralasan. Bisa nggak beralasan, tapi bisa juga alasan. Bisa ada alasan kenapa kamera maju, bisa ada alasan kenapa kamera panning keluar, bisa ada alasan kenapa cahayanya kayak gini, bisa ada alasan kenapa warnanya seperti itu bisa ada alasannya semua. Tapi secara pewarnaan film ini juga berani. Secara shots juga nggak cuman shotsnya kaya gitu, nggak cuman cover master. Orang ngomong lebarnya, orang ngomong lebar. Nggak cuma kayak gitu, tapi ada shot-shot yang seru gitu. Kayak kalau nggak salah, adegan mereka naik truk diambil dari atas, cakep. Terus gitu, adegan ketika si Indah Permatasari, oh itu inside joke juga tuh, fan service yang soal, yang katanya ya, apa sih, pokoknya Pras sama Ari lah lagi ngomongin soal ada orang pakai ilmu hitam, mukanya kayak bapak gitu. Terus terakhirnya akhirnya, tapi bahagia kan? Itu kan untuk yang umum tetap bisa ketawa, tapi yang internal itu fan service tuh. Kami tahu inside jokes-nya gitu. Tapi balik lagi ada adegan Indah Permatasari ngambil obat, itu kan ngambilnya dari bawah, terus begitu agak tilt dikit gitu untuk ngasih disoriented gitu. Terus ada adegan apa namanya tuh? Nguburin yang tanahnya nutupin kamera, yang mana sebenarnya ada beberapa film yang kayak gitu. Tapi kan itu nandain bahwa ini produksinya nggak males gitu. Kan bisa aja, ya udah adegan kuburan biasa aja. Tapi kan jatuhnya kan kalau cuma cover masternya cuma kayak gitu kan jatuhnya kan kayak orang males syuting film gitu. Tapi kalau ada shot-shot yang seru gitu kayak waktu ngambil pil terus mayat untuk kuburan, jadinya tuh kayak emang niat aja bikin film gitu. Emang asik gitu bikin filmnya. Seru lah. Seru banget. Gue bagus banget filmnya. Bingung gue. Nah pertanyaannya lah, kenapa film ini laku? Kalau dari pembahasan gue sih, gini, sebelum gue mulai. Lebih mudah untuk kita ngomongin kenapa filmnya laku setelah kita tahu filmnya laku. Lebih susah untuk memprediksi itu sebelumnya. Dan ini bukan cuman dari gue. Semua termasuk Aco dan mungkin Ernest sendiri juga akan ngomong hal yang sama. Produser juga akan ngomong hal yang sama. Produser yang udah bikin ribuan film, kadang-kadang megang sebuah film dan ngomong ini pasti akan laku. Ternyata enggak. Karena faktornya banyak banget. Gue udah pernah ngomongin ini sama Ernest di video sama Ernest, lo bisa cari. Kalau nggak salah ada video gue judulnya Sutradara Laku versus Sutradara Nggak Laku gitu. Kalau gue nggak salah ya. Dan laku bangetnya film ini juga tidak seharusnya untuk jadi beban ya oleh siapapun, karena sekarang gue dengar ini ya standarnya tinggi banget jadi beban mau bikin film datang dari podcast ya. Lu nggak mesti ngebandingin sama itu, karena mereka sendiri juga nggak akan jadikan itu bagus sebagai sebuah pencapaian, tapi mereka juga nggak mau dibebankan bahwa oke, mulai sekarang minimal 6 juta ya lu kalau bikin film. Nggak mungkin kayak gitu, nggak ada produser yang akan kayak gitu juga, nggak akan mungkin. Kalau Aco tahu caranya bikin film yang dapat 6 juta penonton, filmnya Aco yang sebelumnya nggak akan kayak gitu resultnya. Kalau Ernest tahu, Ernest kan film pertama itu kalau gue nggak salah 800.000 apa 600.000 penonton, gue lupa. Habis itu 2 juta gitu kan. Banyak banget. Sampai pada akhirnya dia bikin Teka-Teki Tika yang walaupun dia tahu mungkin nggak akan 2 juta, tapi gue rasa dia juga nggak akan nyangka bahwa filmnya nggak sebanyak Partikelir penontonnya. Tapi kan itu membuktikan bahwa sebenarnya kita hanya bisa menebak resultnya bakal seperti apa. Dan lebih gampang ketika kita ngeliat hasilnya, abis itu ngebaca ke belakang. Kayak semua orang dengan senang hati bilang, Mendarat Darurat tuh jelek. Lu tuh nggak laku karena A, B, C, D, E, F, G. Sekarang lu bisa ngomong karena filmnya jelas nggak laku. Sebelum filmnya rilis, nggak akan ada yang ngomong-ngomong kayak gitu. Orang produser juga nggak ngomong seperti itu. Film Mendarat Darurat, film agak lain juga sama. Gue inget banget, ada satu di antara mereka berempat ngomong sama gue bahwa dia yakin banget film ini akan balik modal. Yakinnya balik modal. Bukan yakin sukses, yakinnya balik modal. Coba lu bayangin. Ini mereka terlibat di situ sendiri loh. Yakin banget akan balik modal. Sekarang mereka
on track untuk jadi film kedua terlaris sepanjang sejarah Republik Indonesia. Coba lu bayangin. Dan tentu individu-individu di dalamnya akan punya kesempatan-kesempatan lain. Tapi individu-individu ini tidak bisa dikasih beban bahwa mereka akan selalu bikin film yang menghasilkan penonton sebanyak itu. Contoh, Warkop DKI Reborn yang nulis Bene. Komedi konsultannya Awe. Film ini ada Bene-nya. Bene bikin ngiri-ngiri sedap, laku. Awe juga terlibat sebagai komedi konsultan di Agak Lain. Tapi Ernest terlibat sebagai produser, Aco terlibat dalam film, tapi orang-orang ini tuh tentu akan dapat kesempatan atas prestasi yang mereka capai. Tapi orang-orang ini juga nggak mau dan nggak bisa dibebankan bahwa, oh lu berarti udah tahu formulanya. Nggak ada, film tuh membingungkan. Sekarang film isinya Luna, Marisa Anita, Reza. Ya masa dapat 184.000 penonton? Ya kan? Lebih gampang ngomong ke belakang. Ya karena lu gini. Gampang. Ke depannya enggak. Nah, tapi kan balik lagi ke pertanyaannya. Kenapa film ini bisa sukses? Sekali lagi, lebih gampang untuk nengok ke belakang. Omongan gua nggak bisa jadi patokan untuk yang ke depan. Ada banyak faktor. Satu, mungkin nggak ada film-film lain yang kuat. Madam Web. Apa coba Madam Web? Film Marvel lah itu. Filmnya Marvel. Cuman apa coba? Madam Web? Enggak. Apa film lain gue juga nggak tahu. Jadi mungkin salah satunya bukan jam tayang, maksudnya masa tayang. Tapi itu juga kayak kalau bilang, ya makanya Mendarat Darurat lawannya sama Miracle in Cell No. 7. Lah, semua juga pengennya gini, nggak ada produser yang nggak ngukur lah intinya gitu. Nggak ada produser yang nggak ngukur. Ya, lu kan pernah nonton berapa puluh film sih? Produser ini kan memproduksi berapa ribu film. Pemahaman mereka terhadap jadwal tayang filmnya jauh lebih tinggi. Semua juga nggak mau naruh filmnya di jadwal yang merugikan. Tapi ujung-ujungnya ada yang berhasil, ada yang nggak juga. Jadi ini mungkin bukan salah satu faktor. Faktor kedua adalah kalau dibilang fresh, pasti freshnya juga ada. Karena ini komedi yang isinya orang-orang Medan. Tapi rasanya aset terbesar dari film ini sih chemistry-nya mereka berempat sih. Itu pun nggak bisa jadi patokan. Misalkan Podcast Mas, chemistry-nya bagus tuh. Tiba-tiba Podcast Mas dapat investasi film, nggak jadi tuh barang. Padahal katanya, apa ya, Podcast Mas, BKR, PSK, apa ya, senggol bacot, apapun lah. Chemistry kuat, kalau misalkan chemistry kuat kemudian jadi patokan untuk bikin film, belum tentu, nanti lihat aja, filmnya nggak akan nyampe gitu, segitu. Cuman ya gitu kan, nggak ada yang bisa nebak. Apalagi nih film, siapa A-list actor di film ini? Oki Rengga, Bene, Jegel, Boris, ceweknya Tisa Biania. Bagus by the way. By the way, dua cewek yang di situ mainnya bagus sekali. They're adorable character. Si Tisanya bagus mainnya. Si yang satu lagi jadi Naom siapa ya? Katanya penyanyi ya. Itu juga bagus mainnya. Ketika dimasukin ke dalam line up, gue rasa nggak akan ada yang memprediksi bahwa ini akan jadi gimana-gimana banget sebagai sebuah film. Jadi ya, kita bisa menebak kenapa film itu laku, tapi alasan sesungguhnya sih susah untuk nebak. Kita nggak akan pernah tahu. Bagaimanapun, sukses untuk filmnya. Sekali lagi kasih tau sama gue momen favorit lu, atau mungkin momen terlucu dari film Agak Lain di kolom komentar. Di podcast gue ngebahas soal kritik Agak Lain yang juga muncul. Dan ya wajar lah kalau yang fenomenal pasti ada yang ngekritik. Gue ingat waktu buku Da Vinci Code dari Dan Brown itu muncul. Wah gila, sampai melahirkan buku-buku tandingan. Padahal buku doang gitu. Jadi wajar sih, it's not a surprise kalau Agak Lain kemudian muncul hatersnya gitu. Nanti gue bahas di situ. Untuk sekarang sekian dulu, terima kasih banyak. Dan untuk yang belum nonton, kalau tergerak untuk nonton gara-gara film ini, berangkatlah, nontonlah, itu film lucu banget. Kalau bisa tonton berkali-kali. Karena itu film layak banget untuk tonton berkali-kali. Terima kasih banyak, bye-bye.